Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kita Berkesahan Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada hari ini kita dikawali yang tidak lain tidak bukan adalah beliau yang cukup ternama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammad. Dan beliau juga sebagai Ketua Prodi di Ilmu Ekonomi, yaitu Bapak Dr. Awaludin. Bapak Dr. Awaludin, apa kabar Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Tommy telah diundang nih di acara podcast Berkesahan Ekonomi dan Bisnis ya. Terima kasih deh. Ya, baik, terima kasih Pak ya atas waktu Bapak yang sudah Bapak berikan, karena memang Bapak Awaludin ini selain beliau Ketua Prodi, beliau juga banyak sekali terlibat di banyak urusan di luar ya. Kalau tidak salah Bapak juga memegang kampus di luar Pak ya, kalau tidak salah Pak ya. Benar. Sebagai yayasan. Iya yayasan Pak ya. Nah itu luar biasa nih. Makanya beliau tuh jam terbang pada luar biasa. Terima kasih Pak sudah hadir Pak ya. Baik Pak, karena memang kita di sini lebih fokus membahas tentang berkesahan ekonomi dan bisnis Pak ya. Tidak elok rasanya kalau kita tidak membahas itu. Nah Bapak, karena tadi Bapak ada mengatakan Sangatta nih. Nah, Sangatta ini kan sebenarnya terkenal Pak ya, ada yang terkenalnya nih tentang buaya. Buaya. Tapi benar buaya sih benar. Nah, tetapi maksud saya di sini adalah alamnya Pak. Nah, kita bicara tentang alam. Jadi kita ngebahas hari ini tentang pariwisata alam Pak. Nah, menurut Bapak, karena memang judul kita adalah pariwisata alam menunjang kinerja perekonomian daerah. Apakah pariwisata alam ini menurut pandangan Bapak di Kaltim khususnya ini bisa menunjang perekonomian kita Pak? Ya, jadi begini sih Mas, kalau kita mengacu kepada potensi pariwisata alam yang ada di Kaltim yang sangat luar biasa ya. Betul. Kita pernah melakukan observasi, mungkin juga Mas Tommy berapa kali lah. Iya. Menuju ke Ya sedikit. Iya, kan, gitu. Ya, jadi sebenarnya kita juga punya potensi daerah yang sangat luar biasa sekali keindahan alamnya gitu. Dan kalau kita mengacu apakah dampak potensi pariwisata di Kaltim itu bisa menyokong kinerja perekonomian di daerah, pastinya sangat bisa gitu kan. Karena begitu, kalau kita hanya fokus ke tambang dan ke tambang saja, ya kan, sedangkan kita tahu bahwa tambang itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Terus dampaknya juga terhadap kerusakan lingkungan juga luar biasa. Kenapa kita tidak bermain di pariwisata kan begitu? Oh iya, benar. Pariwisata itu salah satu indikatornya adalah alam. Betul. Kita bisa menjaga keindahan alam. Betul, kita bisa menikmati keindahan alam. Iya. Terus banyak sektor yang bisa mengalami kemajuan. Betul. Di satu sisi bisa juga menghasilkan pendapatan bagi daerah. Lebih menarik. Ini bagus banget nih Pak. Jadi memang kalau kita bicara tentang wisata alam di Kalimantan Timur ini kayaknya tidak ada habis-habisnya Pak ya. Bahkan mungkin setiap daerah pun memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda Pak. Nah, mengingat memang apalagi kalau kita bicara tentang Kaltim ini yang sangat luas sekali, saya rasa mungkin bahkan ada setiap wilayah itu memiliki kasarnya masing-masing Pak. Yeah. Mungkin kalau kita di daerah pesisir seperti misalnya di daerah Berau, Balikpapan, ya ini kan daerah-daerah pesisir Bontang, itu mungkin lebih condong adalah pariwisata alam yang berbasiskan wisata bahari mungkin ya sebutannya Pak ya, wisata kelautan gitu ya. Tapi ada juga di beberapa daerah yang mungkin ini wisatanya beda nih Pak. Mungkin yang tadi sempat kita diskusi itu wisata kayak goa Pak ya. Betul. Nah ini menarik nih Pak. Menurut pandangan Bapak, apakah memang wisata alam ini Pak bisa Pak dijadikan objek wisata? Maksudnya objek wisata itu khususnya selain dia meningkatkan bisa fokus ke pariwisata, dia juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, artinya pasti bisa ya Mas ya, karena begini loh, biasanya untuk sektor pariwisata itu akan berdampingan dengan sektor jasa. Ini kawannya Pak ya? Iya pasti kawannya, karena kan nggak mungkin tuh nggak ada hotel, nggak ada rumah makan, handcraft kan nggak mungkin tuh. Berarti secara otomatis harusnya sih bisa mengembangkan sektor-sektor yang lainnya. Iya. Nah sektor jasa berdampingan dengan sektor pertanian karena terkait dengan bahan baku.
Iya, Terus betul, ada betul. lagi sektor transportasi juga kan mengalami peningkatan kan begitu. Peningkatan juga Pak ya. Artinya sih kalau saya pribadi pada saat sektor pariwisata itu ditingkatkan secara baik maka akan berdampak terhadap peningkatan sektor-sektor yang lainnya yang dia lebih cenderung kepada karya daripada padat modal. Ada modal Pak ya. Nah, tapi harus diingat bahwa kan ini kan mengarahnya kan ke digitalisasi sekarang ini, industri Digitalisasi. 4.0 kan. Betul. Maka lebih bagus pariwisata alam itu juga kita kolaborasikan dengan industri 4.0. Oh, nah, ini menurut Bapak, apakah memang bisa Pak digabung dan bagaimana aplikasinya Pak di lapangan? Ya harusnya bisa ya Mas ya. Harusnya bisa Pak. Iya. Heeh. Karena begini, salah satu pariwisata itu kan agar dia itu bisa mengalami peningkatan itu kan dari sisi fotografi. Oh iya. Kan Pak, ya, digitalisasi kan betul. fotografi kan. Karena memang indah pemandangan alamnya Pak ya. Terus misalnya mungkin kita bisa menggunakan media YouTube, media sosial untuk betul. memperkenalkan pariwisata tersebut gitu. Karena sayang loh Mas, Kalimantan Timur itu punya potensi, tapi kenapa kalau kita kalah dengan daerah-daerah lain? Nah, itu sih Pak. Ya, kenapa? Karena kita masih fokus ke sektor yaitu berbasis tambang dan penggalian itu gitu loh. Nah, sih, di satu betul, sisi, betul. mohon maaf nih, infrastruktur pun juga akhirnya mengalami keterhambatan dikarenakan ya ada beberapa sektor yang akhirnya merusak infrastruktur ke daerah objek wisata tersebut. Nah, ini hal menarik nih Pak, ini pengalaman saya Pak. Saya pernah itu ke daerah seperti Danau Cermin Pak, apa sebutannya? Labuan Cermin. Labuan Cermin Ya. Pak ya. Nah, Labuan Cermin ini Pak masuk kategori di daerah Kabupaten Berau Pak ya. Ya. Oke. Nah, pengalaman saya kemarin itu Pak, memang jalanannya, aduh, saya kalau mau cepat ya saya harus melewati jalan sawit, itu jalan perusahaan ya Pak. Sapulirang berarti ya. Sapulirang. Nah, sebenarnya. kalau misalnya saya melewati jalan, katakanlah jalan memang jalan umum, saya harus ke Berau lagi. Iya, bentar. Jauh. Jadi itu kayaknya mungkin 2 hari perjalanan mungkin itu Pak ya. Bisa jadi. Nah itu yang menjadi problem sebenarnya Pak, masalah infrastruktur. Mungkin kalau misalnya pemerintah fokus Pak ya, fokus infrastruktur khusus untuk di wilayah wisata, mungkin bisa Pak menurut Bapak? Mas, kenapa sih kita harus terfokus kepada infrastruktur darat? Oh iya, bisa. Kan ada kelautan. Dulu kan dari Samarinda ke Berau itu kan ada kapal. Tapi stop, kan begitu. Kapal teratai kan? Betul. Iya, betul. Kan Iya. stop. Nah, harusnya kan kayak gini. Kita ya belajarlah dari negara-negara luar. Iya. Di mana ada yang namanya kapal, Iya. kapal itu didesain untuk pariwisata. Pariwisata. Ada kan tuh ya kapal pesiar Ada, ya, betul. istilahnya. Iya, betul. Jadi ya kita buat semenarik mungkin gitu loh. Dari Betul sekali. saya nggak tahu ya jalurnya ya, Iya, tapi betul. bisa kita cek di peta. Bisa saja nanti dari Samarinda menuju ke yang mendekati Labuan Mendekati Cermin Labuan gitu Cermin ya. lah, Pak. Ya, benar. Ya, dibuatlah secantik mungkin karena kita Iya. punya potensi tapi sayang tidak bisa diberdayakan. Karena saya yakin tuh Labuan Cermin itu pasti nembus ke laut. Iya, betul. Ya kan coba Betul. kita nggak tahu nih secara peta itu dia Coba mengarah tanya kemana. kemana. Jadi transportasinya dibuat nyaman Mas. Iya Thailand sih. itu kenapa becaknya itu bisa bagus? Ya, Gara-gara betul, ada Pak. wifi sama lampu-lampunya saja. Kan? Sedangkan kita di Kutai Kartanegara apa? Becaknya Becanya nggak ada lagi Nggak ada, sudah. nggak ada Karena lagi dianggap sudah. apa? Dianggap salah satu transportasi yang mengganggu. Iya. Padahal harusnya transportasi tradisional tersebut betul. didesain dengan bagus kan akan ada Jadi- nilai pariwisatanya. Iya, betul sekali Pak. Harusnya mungkin sudah ke sana arah kita Pak ya. Iya. Pengembangannya ke sana. Benar Pak, saya juga setuju nih Pak. Jadi memang kalau kita ke beberapa negara mungkin kayak Thailand tadi Pak ya, itu Ya. bahkan difasilitasi nih Betul. seperti itu. Dan kita mungkin ya itu tadi dianggap itu menghambat. Sebenarnya itu menjadi objek wisata yang menarik sebenarnya Pak ya. Pertama sebagai objek pariwisata, kedua juga kan itu sebagai penghasilan pendapatan masyarakat yang low skill. Betul. Gitu. Betul. Kita bicara margin kelas-kelas Pak ya. Iya. Betul, dan semua aspek harusnya dipenuhi Pak ya. Seperti itu. Kalau kita masuk kepada undang-undang dasar kan negara kan harus menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak, Mas. Betul. Artinya apa? Ya, kita harus berpikir juga bagaimana masyarakat-masyarakat yang mungkin dari sisi knowledge-nya itu tidak Betul. terlalu baik gitu kan. Mereka hanya memiliki tenaga, Ya. tapi kita ciptakan lapangan pekerjaan buat mereka gitu. Nah, Iya. salah satunya yaitu Ya, jangan betul. digusur tapi Jangan dipercantik. digusur.
sehingga ada Iya. nilai pariwisatanya di situ. Iya. Jadi cantik lah ya Iya. kesannya Pak ya. Memang perlu itu Pak, tentang seperti itu. Pak, menurut Bapak perlukah Pak ada lokasi-lokasi yang memang dikhususkan untuk pariwisata Pak? Menurut Eh, Bapak? ya kita harus mengacu pada titik potensi ya. Hmm. Kalau perlu ya tergantung wilayahnya punya potensi atau Potensi tidak apa? kan begitu. Berarti kita Apalagi harus ada kajian dulu Pak. Maksudnya ini potensi ini paling bagus apa gitu Pak ya? Mungkin seperti itu Pak. kalau karena kita berbicara masalah wisata alam ya, berarti secara otomatis kan yang kita lihat adalah potensi alamnya kan. Potensi alamnya Pak ya. Yang bisa dikembangkan untuk pariwisata. Kayak Hmm. Labuan Cermin itu kan keunikannya apa? Oh, Betul. keunikannya adalah bahwa lautnya itu atau danaunya itu seperti cermin kan begitu. Betul. Nah, terus kita cari lagi nih daerah mana nih yang punya potensi Potensi. yang unik gitu loh. Betul. Contoh kalau di Bontang, kalau kita menjual pantainya ya agak kurang tidak semenarik Iya, tidak daerah-daerah semenarik yang lain. daerah situ. Betul sih Pak. Jadi kalau pemetaan potensi pariwisata berdasarkan titik pariwisata alamnya ya agak-agak gimana gitu sih. Betul. Iya. Pak, menurut Bapak, apakah memang itu bisa meningkatkan kontribusi pendapatan daerah Pak? Bisa. Pariwisata ini Pak, khususnya pariwisata alam. Ya pasti bisa Mas, karena kan pasti kita membayar retribusi daerah kan. Gimana Yang nih Pak? jelas- Gimana yang nih, Pak? jelas dinas pariwisata mau tidak mengelola itu kan gitu. Tetap Karena kan? gini, infrastrukturnya kan agak tidak terlalu baik nih. Iya, Contoh sih, Pak. misalnya, Betul. Dia ada di Tanjung Redep, terus harus ke Labuan Labuan Cermin. Cermin. Jaraknya kan jauh Mas. Aduh, jauh banget Pak. Ya kan, jadi kalau misalnya fasilitas kendaraan transportasinya diberi kemudahan. Contoh Iya. misalnya ada yang namanya lapangan terbang perintis kayak di Sangalaki. Oh iya, betul. Ya, Iya. mempermudah kunjungan dari dinas pariwisata ke daerah tersebut. Betul. Tapi pembiayaannya juga jangan karena gini loh, pada saat kita itu menggunakan pesawat terbang kan secara otomatis costnya pasti tinggi kan gitu. Betul sekali Pak. Iya, betul. Jadi memang perlu ada mungkin subsidi Pak ya, seperti itu mungkin Ya konsepnya. kalau memang pemerintah Indonesia itu ingin memfokuskan kepada peningkatan sektor pariwisata, ya harus ada Harus ada pembiayaan subsidi dari seperti negara itu. gitu. Iya, Dan harus dibuktikan outputnya mana. betul sih Pak. Iya. Kan itu yang paling penting. Iya sih. Jangan sampai nanti dananya keluar tapi output yang dihasilkan tidak ada gitu. Betul. Nah, Nah, Pak, ini ada lagi nih Pak, menarik nih Pak. Kan di Kaltim ini kan Pak banyak juga kayak sarang burung misalnya. Nah, itu sarang burung menurut Bapak itu bisa nggak jadi objek wisata Pak? sarang burung walet maksudnya Iya, ya. benar sarang Kalau burung. sarang burung walet yang sifatnya alami, yang bukan yang rumahan loh ya. Kalau itu Yang gua iya ya, gua untuk wisata adventure itu menjanjikan Mas. menjanjikan Nah Pak. sekarang kayak gini, ngapain sih orang jauh-jauh ibaratnya itu ke Himalaya hanya untuk naik gunung? Oh saja? iya benar. Berarti kan ada adrenalinnya Ada di situ adrenalin sebenarnya. betul. Nah Betul, hanya Pak. saja memang kalau untuk yang seperti itu tuh harus ada peran serta pemerintah Hmm, karena safety-nya juga harus safety-nya juga. diperhatikan Iya. Mas. Apalagi kan ini kan kita tahu lah kejadian-kejadian yang terkait dengan sarang burung yang sifatnya alami Iya. seperti apa kan gitu. Betul. Tuh, Memang Kaltim ini kaya ya Pak kalau kita pikir-pikir Pak ya. luar biasa Mas. Luar biasa. Luar biasa kan. Tadi kita ngebahas tentang Sangatta, udah langsung ketebak nih. Buayanya, Itu juga bisa dijebak sektor wisata ya Mas buaya ini. buaya bisa jadi baik. Jangan salah. Mas tahu nggak buaya Rizka yang di Bontang itu? Oh iya benar. Itu kan satu nasional Pak. Itu beritanya udah kemana-mana. Yang terkenal di YouTube kan? Benar. Nah, harusnya kan Kutai Timur Sangatta Iya. itu punya potensi dong. Untuk menjinakkan buaya. Iya. Betul. Yang di baik apa loh penangkaran buaya loh jadi objek pariwisata. Oh iya ya. Ya Iya kan? sih, betul sih. Gitu sih. Mas. Cuman kalau Sangatta kan saya belum tahu nih Pak. Buayanya apa- ganas. Buaya terlalu ganas kayaknya. Ini dikhawatirkan pengunjung ya bahaya juga nih. Nah, lagi Pak ini Pak, karena memang ternyata kalau kita petakan di Kaltim ini kan setiap wilayah punya keunggulan masing-masing Pak ya. Bahkan mungkin ada saja yang pantainya tidak terlalu cantik, mungkin bisa dikembangkan potensi yang lain Pak. Betul. Nah seperti itu Pak ya. Kayak Kumala Beach itu kan Iya, view-nya pantai, view-nya pantai, tapi yang dijual itu kan fasilitas hotelnya. fasilitas hotel juga. Apa ya? Apa penginapan? Apartemen ya? Iya, Nah, penginapan dibuat secantik begitu. mungkin, terus ada outbound-nya, Iya. ada fasilitas terkait dengan kendaraan-kendaraannya. Iya, Kalau divingnya kan nggak akan menjual. betul. Nah,
betul. Potensinya siapa? Ya masyarakat perkotaan yang stres kan gitu. Iya. Iya betul. Karena posisinya betul di kota, Pak ya. Jadi dekat sekali untuk mudah untuk diakses. Nah, jadi artinya Pak, setiap wilayah-wilayah ini punya potensi dan bahasanya itu kekuatan, Pak ya. Ya. Mungkin kalau di daerah Labuan Cermin itu mungkin kurang cocok mungkin untuk misalnya diadakan kayak banana boat, mungkin kurang kali Pak ya di sana. Banana boat. Kalau di sana kan airnya jernih Pak, misalnya gitu. Mungkin lebih bagusnya diving, snorkeling kali ya Pak ya. Nah, saya nggak tahu isu buaya itu sudah hilang atau Nah, karena kan kemarin kan ada kabarnya ya, di iya Labuan betul. ada buaya gitu. Itu Kalau juga bisa- iya, kalau misalnya itu sudah safety sih, ya nggak masalah karena Iya. snorkeling itu. Jadi gini, Iya. keunikan di Labuan Cermin itu Mas, antara air asin sama Iya, air air tawarnya tawar. itu Iya. dia itu kan tidak bercampur tuh gitu Iya, loh. iya. Sehingga nanti di sini air asinnya tiba-tiba mungkin kita menyelam kok rasanya air tawar kan gitu tuh ya. Iya, Keunikannya iya. kan seperti itu sebenarnya di Labuan Cermin. Betul. Iya sih. Ya paling bagus ya kalau saya pribadi kalau misalnya isu buaya itu masih belum ada, ya bikin kapal-kapal yang mengitari danau itu aja. Oh. Dengan Pak, kapalnya mungkin harus kayak Iya. bening gitu. Mungkin yang bening itu bagus kali Pak ya. Iya. Kapal yang bening yang Yang ada kaca Iya, kaca. untuk ikannya Jadi Iya. bisa melihat di bawah itu juga menarik sebenarnya Pak ya kalau di situ. dan dipercantik Mas. Iya Di sih. PT Kertanegara itu kan dia kan jualan kapal aja. Ya Danau Ekstambang kan Iya betul. dipercantik kapalnya Iya, bisa iya. menghasilkan. Iya betul. Terus meningkatkan apa? Ya usaha kecil di situ ada yang jualan pentol, sanggar dan yang Betul. lain. Betul. Gitu Mas. Artinya orang sekitar juga apalah bisa terbantukan Pak ya. Iya, karena gini loh, jangan sampai nanti danau-danau ekstambang itu tidak kita berdayakan. Kan ada Iya. beberapa danau ekstambang kan yang memiliki keindahan sangat luar biasa Betul. sekali. Betul. Dijadikan potensi pariwisata lah. Iya, karena memang pariwisata ini tidak ada bahasanya itu tidak ada matinya Pak ya. Iya, sawit itu bisa jadi pariwisata loh Mas. Sawit Pak. Oh iya, Ini menarik. Ini biar sobat-sobat bekesan tahu nih. Ternyata sawit bisa loh. Nah, gimana nih Pak? Triknya gimana nih? Pak? namanya Sawit. wisata edukasi. Bagaimana Edukasi, caranya Pak. menanam sawit, memproduksi sawit, memanen sawit. Oh. Kita contoh Jogja lah. Iya, betul. Tapi bedanya Jogja itu apa? Jogja itu padi kan. Hmm. Nah kalau kita ya sawit aja. Sawit. Karena memang sawit potensi ekonomi juga, jangan salah Pak ya. Iya, gitu. Oh iya ya. Dijadikan aja lah pariwisata. Benar, Jadi benar. sebenarnya itu kalau saya pribadi untuk di Kalimantan Timur itu banyak potensi-potensi yang bisa kita berdayakan. Ekstambang Bisa bisa Ya, dijadikan. Bukit Pandang di Kutai Timur itu ya. kita bisa. ngelihat kita ngelihat pasti bukan fasilitas ya aktivitas tambang Betul. itu juga sebagai objek pariwisata juga kan Iya, di situ. iya, betul. Ya sih Mas, Bisa sebenarnya Pak. bisa sebenarnya. Bahkan sawit saja yang mungkin kita ngeliat sawit. Ternyata itu pun bisa jadi objek wisata. Bisa asal dipercantik aja. Jadi sawitnya jangan sawit besar, sawit yang kecil-kecil. Oh yang kecil-kecil masih banyak Iya cantik-cantik kan masih bagus itu. bagus sih Pak. Contoh di Betapus. Yang dilihat loh sawahnya loh, gimana kondisinya kan? Iya. Tapi ternyata bisa menghasilkan. Bisa juga menghasilkan untuk- ternyata. Iya, Berarti asal di dalam bentuk kemasan yang cantik. betul. Karena memang pariwisata ini kan orang kan pengen melihat keindahan Pak ya. Iya, iya. Susunan rapi yang bagus. Betul. Bahkan mungkin di tengah-tengah itu ada kolam apa mungkin. Jadi orang juga bisa menikmati itu. Ya. Benar, kalau tidak salah ini seingat saya Pak ya, saya juga ini kata orang buah sawit itu bisa dimakan Pak, betul kan? Nah, kalau itu saya kurang paham. Iya katanya. Kan itu kalau nggak salah bahan mentega Pak ya. Nah, kurang paham saya. Nah, ini kata Iya, juga sih. iya. Kata juga. Nah, jadi setahu saya itu hanya bisa digunakan sebagai minyak makan, berarti bisa dimakan kan? Berarti bisa dimakan dong Pak ya. Ya, mungkin ya. Asumsinya gitu ya. Ini mungkin adanya pertanian nih Pak ya. Pertanian perkebunan. Terus sebagai sabun juga, sebagai Iya. kosmetik itu Kosmetik. saya tahu. Iya. Tapi kalau misalnya bisa dimakan dalam bentuk mentah, nah itu saya, Iya. saya belum ngerti. Iya itu sudah. Gitu Makanya sih. saya kan liatin di TikTok Pak. Katanya es buah kelapa sawit. Waduh, tapi nggak tahu deh rasanya gimana nih. Enak atau nggak tahu. Jadi di Kalimantan Timur ini perusahaan kayu saja, Hmm. misalnya yang aktivitas kayu itu juga bisa dijadikan sebagai sektor pariwisata loh. Perusahaan kayu Pak. Iya, Mas pernah ke Muaran Calong nggak? Atau Muara Bengkal? Belum. HTI. Iya tahu HTI betul-betul. Nah, itu kan dia kan tersusun rapi tuh. Iya. Pohon-pohonnya. Itu kan Pohon-pohonnya. menarik sebenarnya untuk dilihat. Tapi dalam artinya dikemas dengan bagus Pak ya. Iya.
Sudah rapi kok mereka. Nah ini menarik nih Pak. Tadi kan sempat kita singgung masalah digitalisasi. Nah, berarti itu bisa masuk dong ke dalam. Bisa. Jadi gini loh Mas. Gimana? Unmul itu kan PIP-nya kan hutan tropis. Oh iya benar. Nah, saya kan kita berpikir nih sebagai orang Unmul bagaimana caranya hutan tropis itu bisa kita alihkan ke sektor pariwisata. Iya. Ya kan harusnya bisa tahu ya. kan? Iya. Mungkin dibantu juga nih dengan para influencer mungkin Pak bisa kali Pak ya. Saya tahu Bukit Soeharto itu kawasan hijau. Tapi kan kita bisa bikin villa lah di situ kan. Iya sih. Iya betul. Bikin villa, fasilitasnya dilengkapi, dibuat secantik menghasilkan. Menjadi menghasilkan. Iya kan? Retribusi daerah. Masya Allah. Siapa tahu di situ masih ada orang hutannya kan, mana kita tahu. Betul. Iya sih Pak ya. Betul. Iya Mas. Kan hutan lindung masih. Oh iya. Ini luar biasa sekali nih, banyak sekali Pak. Ternyata kalau kita bicara wisata alam ini, aduh panjang kayaknya nggak ada. Panjang kali lebar kali tinggi. Nggak ada selesai ini. Ternyata banyak Pak ya yang bisa dikembangkan ya. Masya Allah. Saya baru tahu Pak, benar. Saya baru tahu ternyata bisa dijadikan pariwisata ya Pak, wisata edukasi, wisata ini, wisata itu. Ternyata banyak Pak ya. Iya. Wisata kuliner pun bisa. Bisa Pak. Apa ini Pak yang kira-kira bisa diatur nih Pak? Kampung Nasi Kuning. Oh iya di kota. Iya, artinya bahwa tinggal kita petakan saja kan yang mana yang bisa dikembangkan. Nah, kenapa di Bontang itu ada yang namanya Bontang Koala? Kan wisata juga. Iya. Wisata kuliner juga kan. Kalau itu apa sih Pak? Ini Pak yang ikan apa itu ya? Ikan apa? Yang ada bumbunya itu saya lupa namanya. Ikan apa namanya? Gami. Gami. Benar. Nah, itu kan. Orang taunya sambal gami ya dari Bontang. Iya. Nah, view-nya kan mereka bisa memanfaatkan itu. Terus ada juga wisata hutan apa itu? Apa namanya itu yang di laut-laut itu ya? Mangrove. Nah, itu kan juga bisa. Dan ingat loh Mas di daerah Muara Badak itu punya potensi hutan mangrove juga loh di situ. Oh iya, paling banyak mangrove Pak ya. Iyalah. Kalau tidak salah Pak ini saya tidak pernah sih membuktikan atau ini Pak ya. Kalau tidak salah katanya pohon mangrove atau buah mangrove itu bisa menghasilkan sirup. Nah, mungkin saya. Nah ini juga bagus nih Pak sebenarnya jadi artinya secara ini kuliner juga dia bisa masuk. Iya. Bukan bisa memandang pemandangan ternyata juga terus ada buah apa namanya buah nipah ya Pak ya. Itu ternyata juga bisa dimakan Pak. Iya. Nah itu sepanjang Muara Badak itu banyak. Iya punya potensi. Jadi jangan berpikir jual view Mas. Oh iya. Jual fasilitas juga bisa. Fasilitas pun juga bisa. Jadi kita paksa fasilitas itu agar bisa memiliki nilai jual secara pariwisata. Luar biasa sekali nih Pak. Ternyata kalau kita membahas scouting, kayaknya nggak ada habis nih Pak. Itu urusannya orang marketing. Jadi tolong orang marketing pikirkan itu ya. Tuh sobat-sobat Bekesahan di rumah kan udah mendengar dari Pak Awal ya. Ternyata luar biasa. Kita memang sepak terjang Pak Awal ini udah luar biasa. Dan teman-teman sahabat Bekesan kan tahu tadi ternyata bukan hanya kita bisa menjual view, ternyata lokasi yang misalnya yang tadi seperti Bukit Soeharto yang mungkin bisa kita jadikan ada villa-villa Pak ya, ternyata juga bisa mendapatkan income Pak ya. Contohnya IKN aja lah Mas, hutan lindung loh itu. Oh iya, ya kan? Betul. Itu kan salah satu cara itu sebenarnya agar daerah itu tuh memiliki nilai yang memiliki bisa dijual, nilai. Dipaksa aja. Iya betul. Yang penting view-nya bagus kan gitu. Betul. Dan kalau tidak salah sih, saya sebentar lagi kan akan jalan Pak, kalau nggak salah bulan Juli. Oh iya. Karena Juli. Agustus kan sudah upacara di sini. Agustus sudah upacara. Jadi Juli kalau tidak salah sudah mulai berkantor sih. Dan ternyata keberadaan IKN kan memaksakan untuk sektor yang lain mengalami betul. Jadi kalau pariwisata itu sudah maju, sudah berkembang, apalagi nanti ada isu pemindahan ibu kota, pariwisata itu harus cantik. Harusnya cantik. Iya dong. Jangan sampai nggak cantik. Karena kita. Betul. Karena dia akan menopang Pak. Agarnya agar negara soalnya sudah masuk. Oh iya. Lagi kan. Betul. Karena bisa bicara anggaran negara. Iya. Tata kelolanya itu. Baik. Oke, Pak Awal terima kasih banyak Pak ya karena memang waktu kita Pak dibatasi Pak ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Awal, terima kasih ini luar biasa sekali atas dari masukan-masukan yang luar biasa dan ilmunya. Ini memang ilmu yang salah satu yang paling bermanfaat lah kalau menurut kita di sini Pak ya. Jadi
ternyata nih sobat-sobat Bekesan bisa ngeliat nih di rumah nih, ternyata itu banyak sekali. Mungkin kalau kita bahas satu persatu waktu nggak akan cukup 2 hari nih. Jadi yang namanya valuasi ekonomi itu penting, Iya. sobat-sobat sekalian. Iya. Oke, terima kasih Pak Awal sudah bisa berkunjung ke sini, dan itu saja dulu Pak Awal untuk acara podcast kita Bekesan Ekonomi dan Bisnis. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Amin. selalu sukses. Amin. Baik, sobat Bekesahan, terima kasih. Itu saja dulu untuk podcast kita di hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.